Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah ke pangkuan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada dosen saya, Bapak Nasiruddin MPD, yang telah memberikan bimbingan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan hasil resensi saya dari buku e-book berjudul Sujud Sahwi. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan gabungan dari kata sujud dan sahwi. Kata sahwi berasal dari bahasa Arab yang artinya lalai. Sujud sahwi bisa dikatakan sujud yang dilakukan setelah sholat karena ada kekurangan dalam sholat. Selanjutnya mengenai hukum sujud sahwi. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sujud sahwi. Ada dua pendapat, yaitu wajib dan sunnah. Pendapat yang pertama yaitu sunnah. Sujud sahwi dikatakan sunnah oleh mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan satu riwayat dari mazhab Hambali. Dasar dari pendapat disunahkannya sujud sahwi adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Pendapat yang kedua, sujud sahwi dikatakan wajib dari mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Hambali yang muhtamad. Sebab-sebab sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi diantara lain adanya penambahan atau pengurangan dalam gerakan sholat. Selanjutnya adanya keraguan dalam rakaat sholat. Misal kita sholat zuhur 4 rakaat. Nah, di situ kita lupa kita berada di rakaat ketiga atau rakaat keempat. Maka kita mengambil yang kita yakini. Ketika kita yakin di rakaat ketiga, maka kita menambah 1 rakaat lagi. Dan ketika kita masih mengalami kebingungan atau kita masih ragu, maka kita ambil rakaat yang paling kecil, yaitu rakaat ketiga. Disebutkan dalam mazhab Hanafi dalam kitab Al-Fatwa Al-Hindiyah bahwasanya ketika kita melupakan rukun sholat, maka kita menggantinya saat itu juga. Ketika kita tidak bisa menggantinya saat itu juga, sholat tersebut dianggap batal. Selanjutnya, apabila yang kita lupakan adalah sunnah sholat. Pembagian sunnah sholat di sini disebutkan ada 2, yaitu sunnah hayat dan sunnah abad.
setelah salam. Caranya dengan kita 1 kali salam, selanjutnya kita sujud sahwi dan dilanjutkan dengan tasyahud akhir serta salam. Menurut mazhab Maliki dan sebagian mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ketika kita kekurangan dalam gerakan sholat, misalnya kita sujud hanya 1 kali, maka kita melakukan sujud sahwi sebelum salam. Pernyataan tersebut didukung oleh hadis berikut. Sedangkan ketika kita ada kelebihan dalam gerakan sholat, misalnya sujud kita sampai 3 kali, maka kita melakukan sujud sahwi setelah salam. Berikut hadis yang mendukung pendapat tersebut. Dalam sholat pasti memiliki bacaan seperti ada bacaan Al-Fatihah, terus bacaan i'tidal, ruku, dan lain sebagainya. Begitupun dalam sujud sahwi. Dalam sujud sahwi ada bacaan, yaitu menurut mazhab Hanafi, apabila kita setelah salam dan sudah bergeser dari tempat sholat kita, maka kewajiban kita untuk sujud sahwi sudah gugur. Namun apabila kita sudah melakukan salam dan kita tidak bergeser dari tempat sholat, maka kita diwajibkan untuk sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi menurut mazhab Syafi'i adalah apabila kita meninggalkan tempat sholat dan waktu terpaut lama, maka gugur kewajiban kita untuk sujud sahwi. Namun ketika kita meninggalkan tempat sholat dan jarak waktunya dekat, bukan untuk melakukan sujud sahwi. Ketika imam sholat kelupaan dalam bacaan atau rakaatnya, maka kita sebagai makmum diperbolehkan untuk mengingatkan imam tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa antara makmum perempuan dan makmum laki-laki berbeda cara mengingatkan imam tersebut, yaitu makmum laki-laki membaca tasbih, sedangkan makmum perempuan menempukkan punggung tangannya ke telapak tangannya. Menurut mazhab Maliki, antara makmum perempuan dan makmum laki-laki tidak dibedakan, yaitu sama-sama membaca tasbih. Makmum masbuk adalah makmum masbuk tersebut wajib melakukan sujud sahwi ketika imam melakukan sujud sahwi.